Kekristenan tidak bisa lepas daripada bangsa Yahudi. Karena asal dari kekristenan adalah dari bangsa pilihan Allah. Jadi ini namanya tahun Pegimel. Pegimel artinya pembalasan Tuhan yang adil. Apa artinya? Pada tahun 5782 itu terjadi hari Sabat. Sabat artinya berhenti. Anda tahu kenapa ada COVID? Pagi ini lagi ada COVID yang baru loh. Saya dengar, saya bilang, genjot terus Tuhan. Anda tahu berapa tahun kita menderita? Tahun 2020 ya. Gereja ditutup. Maksud Tuhan di situ, bertobat di situ. Sabat artinya berhenti, selidiki hatimu. Dan semua orang mengeluh. Waktu itu Tuhan pergunakan, sengaja Tuhan curahkan COVID. Sampai pagi hari ini lagi ada virus yang baru lagi. Ya, virus yang baru muncul lagi. Saya bilang, sudah waktunya. Apa tadi dikatakan? Tariklah pelajaran dari pohon ara. Apabila bangsa Israel sudah mulai muncul, tujuan Tuhan supaya mengumpulkan mereka, bahwa waktunya sudah dekat. Waktunya apa? Dia mau datang untuk mengangkat gerejanya. Pengangkatan gereja artinya tribulation, diangkat bagi yang betul-betul. Jadi tahun Sabat sebetulnya sudah selesai. 25 September sudah berakhir. Menjadi tahun pembalasan yang adil. Kalau selama ini Anda mungkin nangis, saya katakan kepada jemaat, Anda mungkin mengalami banyak hal. Difitnah, di PHK-kan, apalagi diludahin. Ya, kadang-kadang hanya makan 1 hari. Jangan bangga ya, Nias ini sedang dalam keadaan yang sangat mengerikan. Kenapa orang mesti bertobat? Mari bertobatlah engkau, karena kerajaan Allah sudah dekat. Coba buka di dalam Matius pasal 4 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 1. Nah, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Berontak kepada orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat menahan diri. Tidak bisa menahan diri. Garang. Tidak suka yang baik. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tuar berkhianat. Tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, terus secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara dengan sama di situ. Secara lahiriah mereka ke gereja. Ini tulisan Paulus sudah berapa ribu tahun yang lalu. Secara lahiriah setiap hari Minggu di Nias ini semua ke gereja. Betul ya? Kalau tidak ke gereja rasanya apa? Tidak lengkap. Secara lahiriah mereka beribadah. Ya. KTP-nya apa? Kemana-mana Kristen KTP. Ini yang saya katakan Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Lanjut. Sekali lagi, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka menggiri kekuatannya. Nah, jauhilah mereka itu. Jauhi orang-orang yang begini. Pada ayat satunya bacain sama Elan, di situ kuncinya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 1.
ketahuilah apa? Pada hari-hari terakhir terjadi kesukaran. Tahun depan, tahun 2023, anak saya baru pulang dari Israel. Ada 2000 hamba Tuhan dan 5 orang nabi besar mengatakan tahun ke-8. Sebab ada alasan. Amerika waktu COVID mencetak uang sebanyak-banyaknya sehingga terjadi inflasi. Kemudian minyak bumi dikuasai oleh Rusia, antikris itu, komunis. Ketahuilah hari-hari ini hari-hari terakhir, the last minute. Ya. Manusia itu mencintai dirinya sendiri. Coba lihat di sekelilingmu. Apalagi? Menjadi hamba uang. Jadi hamba uang. Matius pasal 22 37 sampai 37. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu ini. Jadi akibat daripada pertobatan yang pertama apa dulu? Aku mengasihi, ya kan? Engkau Yesus dengan apa? Dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang. Jangan renungkan perkataan orang. Jangan renungkan nih, kok dia punya mobil ya, kok aku enggak. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku, destiny apa? Hanyalah untuk apa? Menyenangkan hatimu. Dijawab, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Orang yang sudah diperbaharui, sudah bertobat, dia kerjaannya menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Wahyu 22 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Baca bersama-sama Wahyu pasal 22 ayat 14. Kalau sudah dapat, saya dengan sahabat akan menunggu. Wahyu itu Bapak Edi Walinia. Sudah dapat ayat 11, ayat 14. 1, 2, ya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Perhatikan, berbahagialah mereka yang melakukan perintah Tuhan. Ya'ahohu, bahasa Nias kan berbahagia itu artinya Ya'ahohu. Ya. Kalau kita berkata Ya'ahohu artinya berbahagialah engkau. Shalom. Berbahagialah hanya yang melakukan perintah Tuhan, sehingga mereka dapat memperoleh hak atas kehidupan yang kekal. Orang yang diperbaharui itu apa yang terjadi? Yang diperbaharui itu apa? Efesus pasal 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, Efesus pasal 4 ya, saya pelan-pelan. Ini inti pertobatan itu ya nak ya. Dibaharui dalam apa? Roh. Roh itu berbicara tentang sebelumnya yang ada di sini roh Mesir. Ada roh Mesir nomege. Macam-macam kecemaran, apalagi dibaharui dalam roh dan apa? Pikiran.
pikiran. Tadinya pikiran kotor, sekarang pikiran Kristus. Apa dikatakan sebelum ayat itu, sebelum keluar ayat itu di atasnya Yusuf? Ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perhatikan, jangan hidup lagi seperti dengan orang-orang yang tidak apa? Mengenal Allah. Pikirannya bagaimana? Sia-sia. Saya gelo. Terus Dan pengertiannya gelap. jauh dari hidup persekutuan dengan Jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Terus karena kebodohan. Jadi Tuhan bilang, kau bodoh. Meskipun dia udah dokter, bodoh. Artinya tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Terus dan karena kedegilan hati. Degil, tahu degil ya? Degil itu artinya bagaikan air di daun keladi. No pernah mi harui idan zaneba. Daun apa keladi itu bahasa daerah? Hah? Tale. Air di mana? Ada istilah pepatahnya sudah la sio ini gola. Hal gola ben nasi oleh faleba. Nah, terus perasaan mereka telah tumpul. Perasaannya tumpul lagi saya perasaan. Terus sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam serakah itu saya artikan bahasa daerah deh, suruhan. Ya heugi baik agio. Terus tetapi kamu tidaklah, tetapi zaman tidaklah demikian. Katakan sebelahmu, kamu tidak demikian. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Soalnya dari tadi saya tegang. Kenapa? Sebab jadi artinya orang yang sudah bertobat diperbaharui. Ini bohoni wangi-rangira. Nih bahasanya terlalu sederhana. Surah Efeso dilihat saya bandingkan, terlalu bohoni wangi-rangira. Padahal apa yang diperbaharui katanya ada dua, roh dan pikiran. Karena segala sesuatu berasal dari situ. Jadi saya berdoa saudara pulang dari tempat ini telah diperbaharui. Amin.